Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ustaz Lima SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 50 Kabupaten Guru. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Ibu Arfu Airnawati. Beliau adalah guru prakarya pada SMP Negeri 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi besok ya, dan besok saya juga akan melakukan supervisi di kelas untuk mengetahui dan mengamati serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, tujuan untuk saya melakukan kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan awal Ibu sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat observasi di kelas? Ya, baik, untuk tujuan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran kali ini di kelas, yang pertama itu saya akan mengenalkan apa itu satwa harapan bagi siswa atau peserta didik kita. Nah, yang kedua saya juga akan mengenalkan apa itu jenis-jenis dari satwa harapan dan bagaimana tahap budidaya. Nanti ada dua tujuan pembelajaran Bu ya. Jadi yang pertama mengenal satwa-satwa harapan dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua bagaimana budidaya dari satwa harapan itu. Oke, baik. Lalu bagaimana terkait dengan teknik penilaian yang akan dilakukan? Baik, untuk teknik penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran nanti itu adalah ada beberapa. Yang pertama pengetahuan, ada sikap dan keterampilan. Ada tiga aspek ya, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk penilaian sikapnya dalam bentuk seperti apa ya? Nanti akan saya buat lembar penilaian sikap ketika mereka bekerja dalam kelompok, dan nanti ada aspek-aspeknya. Itu untuk sikapnya ya. Lalu untuk penilaian pengetahuannya seperti apa? Untuk penilaian pengetahuannya sendiri itu nanti akan saya paparkan materi, kemudian nanti saya akan berikan soal-soal pengetahuan Di akhir pembelajaran ya. Berikutnya kalau untuk teknik keterampilannya seperti apa? Nah, untuk teknik keterampilan sendiri itu nanti dalam mereka berdiskusi dan presentasi itu saya akan nilai dari situ. Bagaimana keterampilan mereka berkomunikasi ya? Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana rancangan penerapan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas terkait dengan strategi, model, metode ya? Untuk modelnya sendiri saya menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, metodenya itu saya pakai ceramah sudah pasti, kemudian ada tanya jawab dan berdiskusi. Yang terakhir dari itu presentasi. Jadi modelnya ada pembelajaran berbasis masalah, kemudian tekniknya diskusi dan tanya jawab. Kalau untuk strateginya berdiferensiasi ya. Oh iya. Berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu. Lalu media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di sini? Media pembelajarannya karena untuk satwa harapan ini kan mereka belum terlalu mengenal, di sini belum terlalu banyak kita jumpai, hanya beberapa. Jadi saya menggunakan video yang nanti akan saya tampilkan bersamaan dengan PowerPoint. Jadi media pembelajaran digunakan video dan PowerPoint ya. Jadi siswa menonton video pembelajaran sehingga mereka tahu jenis-jenis satwa dan bagaimana budidayanya. Lalu untuk waktu pelaksanaan observasi kira-kira kapan? Untuk pelaksanaan observasi sendiri itu nanti di jam pelajaran saya di jam pertama dan kedua itu di hari Kamis di kelas 81. Ya, jadi dari Kamis kelas 81 jam pertama kedua ya, di mata pelajaran prakarya. Lalu setelah kita bincang-bincang ini, apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk
dari percakapan kali ini ya tentunya untuk kesiapan kita besok apa yang sudah saya sampaikan ditanya hari ini itu semoga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, jadi harapannya besok apa yang saat kita lakukan di kelas sesuai dengan sudah apa yang kita rencanakan ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, tetap optimis dan semangat ya. Ya, jadi untuk percakapan praobservasi kita hari ini cukup sampai di sini dan nanti kita sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di sini ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kita di kegiatan observasi. Oke, demikianlah percakapan praobservasi kita di hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kelas 81. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik, sehat ya? Ya. Semuanya siap belajar buat hari ini? Ya. Yang di belakang ngantuk nggak? Enggak. Kalau nggak ngantuk boleh dong pindah di depan sini. Nah, ayo pindah di depan sini nggak apa-apa. Jangan duduk di belakang. Hanya ya, tasnya disimpan di belakang, lalu siapkan alat tulis, buku dan buku pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Ibu Guru minta satu orang kesediaannya untuk memimpin doa. Nah, ketua kelas, kita senang. Boleh pimpin doa di sini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Kemudian Ibu Guru sebelum belajar Ibu Guru mau tanya dulu. Hari ini siapa yang hadir? Silva sama itu bisa. Silva nggak hadir. Silva apa rasanya? Hah? Oh, demam. Ulfa? Alfa. Di situ siapa lagi? Ridho apa Risa ada kan tadi? Ridho dari mana? Tiket. Sama siapa? Oke, selamat duduk. Silakan duduk. Kalau menyesuaikan tas di bawah, di atas meja hanya buku tulis, buku cetak dan pena saja. Oke, anak-anakku semuanya udah siap belajar belum? Nah, tadi udah berdoa ya. Guru udah cek kehadiran, ada teman-teman yang nggak masuk. Makanya sekarang ini menjelang kita mau ulangan semester, Ibu Guru harapkan teman-teman, anak-anakku semua di sini untuk menjaga kesehatan, ya. Jangan sampai nanti kita ulangan semester tanggal berapa ya? Tanggal 4. Tanggal 4 itu hari apa? Hari Senin. Jangan sampai ketika hari Senin nanti, kenapa? Kalau sakit nggak bisa ikut makanya jaga kesehatan baik-baik mulai dari sekarang supaya hari Senin kita persiapkan untuk ulangan semester. Oke, Ibu Guru mau ice breaking dulu sebelum kamu belajar supaya Ibu Guru mau ngecek kamu punya kesiapan belajar ya. Fokus belajarnya kira-kira seperti apa? Ibu Guru punya ice breaking, coba perhatikan semuanya di depan. Jadi ice breakingnya itu adalah kalau Ibu Guru bilang botak, pegang ke kepala. Kalau Ibu Guru bilang batuk, pegang batuk Pak Haji. Nah, batuk. Kalau bilang batuk, tutup mulut. Kalau Ibu Guru bilang batik, baju. Hah? Hari ini pakai baju apa? Nah, kalau Ibu Guru bilang batik, pegang baju. Jadi kalau botak pegang apa? Kalau Ibu Guru bilang batuk, kalau batik
Oke, semuanya berdiri. Paham ya? Paham bunyinya ya? Botak, batuk, dan batik. Oke. Oke, 81, are you ready? Sekali lagi siap? Siap. Semangat ya? Semangat dong. Punya suara lebih semangat daripada nanti kamu banyak orang. Oke, siap. 1, 2, 3, batuk. Nah, batuk bukan ini ya. Batuk. Botak. Batik. 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 Batuk. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batik. Batik. Batuk. 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 Batik. Botak. Batuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, kemarin pertemuan sebelumnya kita udah pernah membahas sedikit mengenai apa itu budidaya satwa harapan. Memang kita belum belajar secara lebih lanjut, lebih rinci. Namun hari ini Ibu Guru kasih kalian kesempatan untuk kita bersama-sama belajar mengenai budidaya satwa harapan. Sebelum itu perhatikan semuanya di depan. Oke, sebelum itu teman kita kembali lagi ke fokus ya. Semuanya pandangannya harus ke depan. Ada apa di depan? Tulisan. Ada tulisan ya. Jadi materi kita hari ini kita akan sedikit lebih banyak membahas tentang budidaya satwa harapan. Yang kemarin Ibu Guru sempat bagikan kalian punya apa? Materi. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama. Ini kita ada punya tujuan pembelajaran. Oke, yang di ujung boleh baca tujuan pembelajaran yang pertama apa? Itu yang di ujung sana. Baca yang kuat ya. Peserta didik mampu memahami pengertian satwa harapan dengan benar. Ya, peserta didik mampu memahami pengertian satwa harapan dengan benar. Ridho, coba baca tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik Yang kuat. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan persyaratan budidaya satwa harapan di wilayah setempat dengan tepat. Oh, dengan tepat. Oke, Ona coba baca nomor 3, Ona. Peserta didik mampu menentukan komoditas satwa harapan yang dapat dikembangkan di wilayah masing-masing dengan benar. Oke, yang terakhir ya nih. Peserta didik mampu menyajikan laporan kegiatan diskusi kelompok jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan. Oke, hari ini tujuan Andre. Andre tadi yang pertama apa Andre? Baca yang Andre. Peserta didik mampu memahami pengertian satwa harapan dengan benar. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian satwa harapan dengan benar. Sebelum itu Ibu Guru mau tanya, udah pernah lihat hewan ternak belum? Di rumah punya hewan ternak enggak? Hewan apa? Coba tanya. Ada ayam, ada sapi, ada kambing. Siapa di sini yang piara sapi, yang angkat tangan? Kerbau, angkat tangan. Coba. Nah, berarti pernah lihat hewan ternak di sekitar lingkungan ya? Pernah nggak? Nah, tadi udah bilang ada apa aja tadi? Buaya. Kamu piara buaya? Oh, pernah lihat. Jadi gini. Sekarang Ibu Guru mau pengen kalian lihat di depannya ada binatang apa saja? Singa. Ada singa. Ada apa aja? Yang
ya? Kan ada nggak di rumah? Cacing, kamu kena cacing? Hah? Oke, ada burung. Jadi dari sini Bu Guru tahu teman-teman, anak-anakku semua udah pernah lihat hewan ternak, dan mungkin kebanyakan dari kalian coba diam. Jadi kemungkinan sebagian besar dari kalian itu pasti sudah pernah piara binatang-binatang yang ada di Guru. Sebagian binatang yang Ibu Guru paparkan di depan. Nah, lalu Ibu Guru mau tanya, bedanya ternak sama satwa itu apa? Ternak itu kayak apa? Tadi katanya ada ternak ayam, ada ternak sapi. Kalau satwa? Apa? Apa itu? Hewan yang hidup? Coba bicara yang kuat. Hewan yang? Hewan yang hidupnya liar. Kira-kira hewan yang hidupnya liar ini bisa kita ternak nggak? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Angkat tangan. Yang bilang tidak bisa? Angkat tangan. Kenapa alasannya hewan liar bisa diternak? Siapa tahu bisa jinak. Boleh. Yang lain? Bisa dijual. Ada lagi, satu lagi. Coba Ibu mau angkat tangan satu lagi. Bisa jinak, bisa dijual. Terus apa lagi? Oh, apa? Oh, kulitnya bisa digunakan, dimanfaatkan buat baju. Kemudian buat apa lagi? Buat sabuk rim atau ikat pinggang, ya. Oke, dari sini Ibu Guru sudah mulai sedikit paham. Jadi teman-teman, anak-anakku semua di sini udah ada bisa membedakan mana hewan ternak dan mana hewan satwa. Nah, kemudian apa itu satwa harapan kalau begitu? Satwa harapan dapat kemungkinan sebagai binatang atau ternak selain binatang yang dipelihara tersebut, dan diharapkan apabila dibesarkan dapat menghasilkan bahan dan biaya seperti ternak. Oke, jadi kira-kira sinkron nggak apa yang dibilang Andre, yang dibilang siapa? Novi, sama yang dibilang Ona. Jadi hewan liar itu bisa diternak nggak? Kesimpulannya. Bisa. Jadi hewan ternak itu bisa di hewan ternak, hewan satwa itu juga bisa diternak. Ular bisa. Ya. Jadi manfaat dari misalnya Andre, kalau Andre mau ternak ular, Andre mau dimanfaatkan buat apa? Ular. Buat apa coba? Buat obat apanya tuh? Yang biasanya diambil dari bagian ular itu apanya? Kulit. Yang biasanya sering digunakan itu kan dia punya kulit. Dimanfaatkan buat apa tuh? Dimanfaatkan buat tas bisa, ya, sepatu bisa. Oke, jadi anak-anakku, jadi satwa harapan adalah binatang satwa atau hewan liar yang apa? Yang diharapkan bisa diternakkan, kemudian dia dapat menghasilkan barang atau jasa yang berguna. Ya, silakan semuanya boleh lihat di buku atau di fotokopian yang Ibu Guru sudah bagi tuh. Jadi boleh dibaca bersama-sama apa itu satwa harapan. Coba baca bersama-sama apa itu satwa harapan. Binatang atau satwa selain binatang peliharaan. Sama-sama dong. Satwa harapan adalah Binatang atau satwa selain binatang peliharaan atau peternakan dan diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan barang dan jasa seperti ternak. Oke, jadi tujuannya itu apabila suatu saat diternakkan atau dibudidayakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Misalnya tadi Andre bilang mau ternak ular. Kira-kira berani nggak mau ternak ular ini? Berani. Andre udah pernah pegang ular? Ya. Betul. Jadi misalnya Andre mau ternak ular nih. Jadi Andre tuh udah tahu nanti mau ternak ular ini saya mau bikin
gitu ya. Jadi kalau kamu ternak ayam kan udah tahu telurnya dijual, dagingnya dijual kan. Jadi barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan, yang bisa berguna. Begitu juga misalnya Anda mau ternak buaya, mau ternak ular ya, dimanfaatkan apanya tuh? Kulitnya bisa buat tas, bisa dibuat apa tadi? Sepatu dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa hewan liar? Sekarang Ibu Guru mau tanya. Ada jangkrik, ada lebah. Tadi gambarnya mana ya? Ibu Guru tanya. Ada jangkrik, ada lebah, ada ulat sutra di sini. Ini maaf ya Bu Guru, cari gambar agak susah. Jadi Ibu Guru paham ya ini ya? Ini gambarnya apa? Ulat ya. Ulat di daun. Makanan ulat apa? Daun. Jadi ada ulat, ada daun. Nah, dari sini coba Ibu Guru mau tanya sama kalian, kira-kira satwa liar yang dapat diternakkan itu apa? Lebah. Yang liar ya, satwa liar, bukan satwa ternak. Beda. Harimau. Macan tutul. Liar nggak tuh? Liar. Apa lagi? Kalau ikan liar nggak? Liar. Ikan liar nggak? Ada yang liar, ada yang enggak. Karena ikan itu kita udah bisa ditemukan di mana-mana ya. Pokoknya di kolam bisa ya, di kali bisa. Oke. Kemudian mana lagi? Burung liar nggak? Liar. Kemudian kalau hewan yang jinak, kemudian lucu, itu mana? Terus burung. Ayam lucu nggak ayam? Jenis-jenis ayam banyak loh ya. Oke, baik. Kita kembali lagi. Dari sini ada ulat, ada lebah, ada jangkrik. Coba perhatikan. Kira-kira hewan-hewan ini dia liar atau tidak? Pernah lihat jangkrik nggak? Bunyinya jangkrik gimana? Hah? Krik krik krik. Nah, kenapa jangkrik dia itu hewan liar? Hah? Karena hidupnya di alam bebas. Kira-kira jangkrik bisa dibudidayakan nggak? Bisa diternak nggak? Yakin? Yakin ya? Nanti kita temukan jawabannya bersama-sama. Ya. Dan kenapa hewan liar seperti jangkrik, lebah, madu harus diternak? Buat apa? Kalau lebah madu diternak buat? Kalau jangkrik digoreng. Digoreng? Buat apa? Kamu jangkrik itu terkenal karena apanya? Suaranya, ya. Kadang itu memang di sini jarang ditemukan. Bahkan mungkin tidak pernah, kalian belum pernah dengar. Tapi jangkrik kan di sini ada. Cuma untuk budidaya itu, dan kita juga masih jarang sekali menemukan jangkrik. Mungkin ya 1-2 kali ya. Itu kalau di luar sana, maksudnya di Pulau Jawa dan sekitarnya, itu jangkrik itu kenapa dibudidayakan? Biasanya ada perlombaan jangkrik. Yang dilombakan apanya? Suaranya. Ya iya jangkriknya. Ya, masa orangnya? Ya jangkriknya dong yang dilombakan ya. Oke, jadi mari untuk mengetahui itu, mari kita simak video bersama-sama. Oke, semuanya tangan lipat di atas meja. Fokusnya ke depan. Ya. Setelah itu nanti kita cari kenapa sampai jangkrik itu dibudidayakan. Kemudian lebah madu dibudidayakan. Udah pernah lihat budidaya lebah madu? Di mana? Di mana? Di televisi. Kemudian mungkin kalian juga pernah lihat sepintas video, mungkin pas scroll HP ada apa namanya?
obat, boleh juga buat obat untuk tambahan makanan. Jadi madu itu banyak sekali khasiatnya. Kenapa? Maka dari itu hewan liar satu ini mereka banyak membudidayakan. Jadi diambil kebermanfaatannya untuk pembinaan barang. Oke semuanya, silakan perhatikan yang perempuan juga perhatikan video di depan ini. Silakan disimak. Nanti kita Kembangan suatu ternak yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ternak ayam, kambing, dan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Apakah kalian pernah melihat satu harapan di sekitar lingkungan kalian? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satu harapan yang unik tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apalagi di negara kita Indonesia memiliki keanekaragaman jenis paus yang besar. Potensi ekonomi yang dimiliki satu harapan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Pertanyaannya disimpan dulu, nanti boleh bertanya. Diharapkan dapat Sekarang perhatikan mandiri, bulat, tanggung jawab, penyabar, penyayang, bahkan menemukan jiwa wirausaha sejak dini. Berikut contoh satwa harapan yang banyak dibudidayakan di masyarakat. Yang pertama, cacing tanah. Seekor cacing tanah Nanti programnya apa? 9 hingga 30 cm, tergantung pada banyak luas badan, umur, dan bentuk pakannya. Cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tergolong binatang hermafrodit atau berkelamin ganda. Setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Satwa harapan adalah jangkrik. Jangkrik atau cangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik memiliki tubuh rata dan kaki tajam. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari. Kegiatan makan, mengering, dan kawin dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu, lingkungan budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas. Pada siang hari, jangkrik mencari perlindungan di lorong di bawah tumpukan material seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Yang ketiga, lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang tidak berkoloni. Setiap lebah madu mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan koloninya. Di dalam sebuah sarang terdiri atas 3 seekor lebah madu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa. Kemudian Apis adansonii atau Apis unicolor dari Afrika. Apis dorsata dan Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang, lindahan, atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Yang keempat adalah ulat sutra. Ulat sutra adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan, Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Atapus atlas termasuk hewan polifonic, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga Polypharpus yang terdapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Atapus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, sekian dan terima kasih untuk videonya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Andre, kenapa? Ngantuk?
Jadi kita ambil yang memang satwa liar ini udah pernah dibudidayakan, ya. Walaupun kita di sini tidak pernah menemui orang budidaya satwa yang tadi, tapi dengan adanya video ini Bu Guru harapkan kalian jadi paham. Oh ternyata begini orang satwa apa namanya budidaya. Kemudian apa namanya kenapa sampai binatang-binatang liar ini dibudidayakan, kenapa, manfaatnya apa, jadi seperti itu ya. Nah yang pertama tadi ada apa, ada cacing juga dimanfaatkan. Tadi ada ciri-cirinya cacing ya. Kenapa cacing tadi hewan apa, termasuk hewan apa dari cacing? Hewan bro, artinya apa? Hewan yang mempunyai Kelamin ganda. kelamin ganda. Coba kalau lupa, Ibu putar lagi atau boleh buka bukunya. Guru kemarin suruh bawa kan, kenapa nggak dibawa bukunya? Buku materinya. Nah silakan dibuka. Kalau enggak di buku cetak juga ada. Nah oke, setelah itu Peralatan budidaya satwa. tadi kan udah nyimak video nih, ya. Nanti Ibu Guru mau bagi LKPD buat teman-teman sebelum Ibu Guru bagi. Sepertinya sebelum Ibu Guru bagi kelompok, tapi kayaknya udah di kelompok ini aja ya. Jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 3 berarti kan 11. Dari yang asli, namanya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Apa namanya? Museum. Namanya apa coba, ada yang tahu? Warna itu seperti biasa. Pernah. Nah, ya. Jadi kupu-kupu kalau mau dibudidayakan bisa. Misalnya, kupu-kupu itu tuh cantik sekali. Kira-kira kalau saya pelihara dia, saya jual dia bisa nggak ya? Tapi saya jual dalam bentuk apa? Nggak mungkin saya jual kupu-kupu itu dia hidup kalau saya jual. Kira-kira untuk mendapat nilai yang lebih tinggi, nilai guna yang lebih tinggi, saya bikin apa? Hah? Diapain tuh? Ikan. Kalau tanaman boleh dibuat herbarium. Kalau hewan dibuat apa? Hah? Jadi misalnya orang mau budidaya kupu-kupu, kalian pernah lihat orang jual ornamen binatang asli nggak? Nah, Kalau kupu-kupu itu kan terkenal indah, terkenal cantik ya. Biasanya kalau kupu-kupu itu dijadikan ornamen, setelah kita piara dia apa namanya? Coba perhatikan di depan sini, ya. Nanti itu kalau di pelajaran IPA itu ada yang namanya membuat sejenis herbarium, tapi herbarium hewan, ya. Jadi itu dia dibuat dimatikan dulu kukunya, disiram diawetkan dengan minyak tanah, tapi tanpa membuat warna aslinya itu hilang. Nah, jadi dia akan tetap seperti itu. Kamu mau bentuk dia seperti mungkin dia pas terbang atau pas dia pas tunjuk itu bisa. Nah, setelah itu baru nanti selang beberapa minggu kemudian dia tidak akan busuk. Ya, kalau kupu-kupu mati begitu saja kan dia lama-lama busuk kering kemudian habis kan, rapuh kan. Tapi kalau dibuat herbarium hewan itu dia akan tetap ada bentuk aslinya dan itu bisa dijual. Dijadikan hiasan, itu bisa menghasilkan. Jadi kalau yang mau budidaya itu kita melihat dulu kira-kira dia punya nilai jual atau tidak ya, kira-kira dia bisa menghasilkan atau tidak ya.
sudah duduk dalam kelompok, Ibu Guru bagi, lalu silakan buka pada halaman pertama. Yang laki-laki? Oke, silakan buka al-Qur'annya. Di halaman pertama itu ada ditampilkan beberapa binatang yang Ibu sudah sebutkan, kalian sudah lihat tadi di videonya. Ada binatang apa tadi? Cacing, ada sebelum kalian menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Nah, setelah nanti kalian menjawab pertanyaan ini, kalian boleh konsentrasikan di depan. Silakan dibaca dulu, untuk kasih waktu 10 menit untuk membaca materi. Tadi kan udah nonton videonya, sekarang Ibu Guru kasih materinya, dibaca sebentar. Lalu di situ ada soal, boleh kalian kerjakan. Soalnya nggak banyak. Ada berapa itu? 22, 3, ada 4 soal. Nanti nama kelompoknya ditulis di bawah. Oke? Silakan dimulai dari sekarang. Nah, oke, mari Guru kasih tunjuk. Coba Guru lihat. Nah, setelah kalian membaca paparan uraian singkat dari materi di halaman berapa ini? Halaman 2, 3, dan 4. Di situ kan kalian suruh kerjakan soal berikut. Di sini ada soal PG, ada soal menjodohkan, dan ada soal apa ini? Isian singkat. Jadi untuk soal ini semua makanya Ibu Guru bilang suruh baca materinya dulu. Kalau udah baca materinya pasti paham dan bisa baca kerjakan soal di belakang ini, ya. Jadi untuk soal yang pertama dan kedua itu adalah soal dalam bentuk PG. Seperti kalian mengerjakan soal pada umumnya, kalian jawab pertanyaan dari sini. Misalnya apa ini? Nah, di jawabannya apa? Cara menjodohkan ini kan ada petunjuknya di atas. Jodohkanlah gambar serta satwa harapan di bawah ini. Jadi kalian jodohkan kira-kira mana deskripsi yang benar dengan gambar yang seperti ini. Nah, ya. Kemudian yang ini, nah, kalian disuruh bikin apa? Nama apa? Nah, nama ilmiah dan mana? Kalau kalian baca di sini pasti tahu. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ada yang mau bertanya? Ada yang mengalami kesusahan boleh bertanya. Ya, ya, yang silangnya disilang, yang suruh menjodohkan berarti benar kan soal menjodohkan. Itu disuruh bikin apa ya? Ayo, apa itu ekonomis? Teman-teman ada yang tahu nggak ekonomis itu apa? Lebih mudah, lebih murah,
3, 4. Iya. Silahkan. Ya, boleh. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 mau presentasikan. Jadi silakan sambil dilihat jawaban dari masing-masing kelompok. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu bagaimana cara orang berpresentasi yang baik. Presentasi harus dibuka dengan apa? Dengan salah. Kemudian bagaimana dia menyampaikan kira-kira apa yang mau dia sampaikan di depan kali ini. Misalnya teman-teman, tapi dia perkenalkan dulu kelompoknya, ya. Nanti dari kelompok 3 yang mempresentasikan apa bla bla bla. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Salah satu alasan bagi masyarakat yang membudidayakan satwa harapan adalah A. Bernilai ekonomis. 2. Bahan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan budidaya satwa harapan adalah A. Bibit, pakan, obat-obatan, air, kandang. A. Jodoh pakan gambar satwa harapan di bawah ini dengan cara menarik garis yang sesuai dengan pertanyaannya. Serangga berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan tropis dan subtropis. Memiliki ciri fisik dan tugas yang berbeda-beda. Apa itu? Hidup aktif di mamang hari dan siang harus mencari perlindungan. Tergolong binatang hermafrodit. Tadi hewan hermafrodit itu apa? Hewan yang berkelamin dan berganti-gantian. Nanti kalau ibu guru tanya, awas. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir apa itu? B. Tuliskanlah kata-kata dari masing-masing gambar jenis-jenis satwa harapan berikut dalam pada kolom yang berada di sampingnya. 1. Lumbricus terrestris. Jablik Lilodea. Lebah madu alis carana. Buah suka Antampus atlas. Oke, udah aja. Ada yang mau ditambahkan? Teman kelompoknya? Tidak? Cukup? Oke, boleh ditutup. Jadi yang dapat saya sampaikan, kalau bisa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin ibu guru cukup untuk 2 kelompok saja yang presentasi. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti ibu guru yang bertanya. Hah? Kelompoknya Rizky, ada yang berbeda nggak dari jawaban yang sudah disampaikan? Sama jawabannya. Kira-kira kelompok 1? Sama. Coba ibu guru mau tanya dulu dari pertanyaan tadi. Yang pertama, tadi suruh jawab pertanyaan dalam bentuk PG. Salah satu alasan bagi masyarakat yang membudidayakan satwa harapan adalah, jawabannya apa? Bernilai. Ada yang bisa kasih alasan kenapa kalian pilih jawaban bernilai ekonomis? Alasannya apa? Bisa dijual. Kemudian udah ditemukan. Kemudian apa lagi? Dapat meningkatkan penambahan penghasilan dalam pakai. Oh iya, dapat menghasilkan apa? Penghasilan, penambahan dalam keluarga seperti yang dibilang. Nah, kalau dijual berarti bisa menghasilkan uang, ya. Kemudian
Yang ada lagi. Kenapa alasannya ekonomis? Kenapa? Karena murah dijangkau bagus. Murah, terjangkau, bagus. Rumah Jangkrik. bener. Ibu guru kenapa kalian kasih tahu? Kenapa misalnya ibu guru tanya kalau jangkrik alasan dibudidayakan karena ekonomis? Kenapa tuh? Kenapa ekonomis? Kenapa jangkrik ekonomis? Sudah ditemukan. Kemudian cara perawatannya pun ya, dia mudah. Perawatan jangkrik bagaimana tuh budidaya jangkrik? Budidaya jangkrik tinggalnya, coba silakan buka di LKPD. Nah, kan ada tuh kan ibu guru tujuannya kasih kalian apa bacaan. Nah itu supaya dibaca. Coba lihat di cacing, ada jangkrik juga, ada lebah, ya. Kemudian untuk soal nomor 2, bahan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan budidaya satwa harapan adalah bahannya apa aja itu? Pakan, batu-batuan, air, kandang, makanan. Bibit, misalnya. Bibit apa dulu? Daun. Bibit apa? Mau budidaya apa dulu pertama? Ayam. Ini satwa harapan, bukan ternak ya. Jadi nanti awas ya kalau ibu guru Ular. tanya, ular sutra ya sabar. Jadi nanti kalau misalnya ibu guru tanya bedanya satwa sama hewan ternak itu apa? Ya, jadi diingat satwa harapan itu yang seperti apa, hewan ternak itu yang seperti apa, ya. Tadi ada disebutkan bibit, misalnya Rizky mau apa? Budidaya apa? Budidaya apa? Budidaya apa? Lebah. Kalau lebah yang dibudidayakan apanya? Madunya. Cara membudidayakan lebah pertama kita perlu bibitnya. Kira-kira bibit lebah itu yang seperti apa? Kita butuh apa jawaban? Ambil dari orang. Hah? Ambil Apa? Sarang. Sarang. Dalam sarang itu ada apanya? Di bagian mana madu terletak pada sarang itu? Di bagian atas. Kalau di bagian bawahnya? Telur lebah. Ya. Nah, kemudian untuk soal yang lebih dari 2 jawaban tadi semuanya sepakat jawabannya apa? Untuk 2 pertanyaan tadi sepakat jawabannya? Jadi udah benar ya jawabannya? A. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya A. Oke. Berarti benar semua tadi? Untuk soal yang menjodohkan, serangga berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan tropis dan subtropis. Serangga apa itu? Sutra. Masa yakin? Nanti kita akan bahas. Sabar. Serangga, ingat kata kuncinya adalah serangga. Kemudian memiliki ciri fisik dan tugas yang berbeda-beda. Tadi udah dijelaskan ya di video ya? Ya, ada beda, ada lebah apa saja tadi? Lebah jantan, lebah bekerja dan apa? Udah itu aja. Oke, hidup aktif di malam hari dan siang hari mencari perlindungan. Jangkrik, ya udah jelas kalau jangkrik tadi dia suka di tempat yang gelap atau malam. Kemudian tergolong binatang hemaprodit. Cacing ya. Oke, semuanya mungkin udah punya gambaran kira-kira hewan satwa harapan yang guru jelaskan di
apa, dimanfaatkan apanya untuk dibudidayakan ya. Kemudian sekarang nama ilmiahnya. Kamu kalau mau lihat nama ilmiahnya lihatnya di mana tadi? Buku. Di mana tuh? KBD. Dulu ada taruh toh di situ toh. Yes. Nah untuk nama ilmiah cacing apa? Android. Cacing tanah, lumbricus, Lumbricus terrestris. Ingat nanti kalau ada soal tiba-tiba nama itu dari cacing itu apa ya? Jadi kalau belajar prakarya itu nggak hanya belajar tentang apa? Iya, iya. Tanam menanam, membuat kerajinan ya. Jadi kita juga belajar tentang satwa juga. Jadi satwa itu tidak hanya dipelajari di satwa tidak hanya dipelajari di pelajaran IPA, tapi ternyata prakarya juga mempelajari itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian nama ilmiah dari jangkrik apa? Heri. Nama ilmiah jangkrik apa Heri? Ayo, apa aja Heri? Nama ilmiahnya jangkrik. Hah? Griloidea. Ya, tadi kalau cacing apa? Lumbricus terrestris. Oke, kalau lebah madu? Apis terrana. Apis Serana. serana. Dan yang terakhir ulang sutra? Atapus atlas. Jadi kalau ulang sutra itu dimanfaatkan apanya? Kulitnya. Ulang sutra. Benang sutra. Tadi ada udah lihat videonya tadi bagaimana dia ulang sutra. Dia itu kan dia makan sampai kenyang, dia kerjaannya makan ya, sampai dia bisa mengeluarkan apa itu? Benang. Benang. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham berarti ya? Nanti kalau ibu bertanya berarti sudah tahu. Oke. Semuanya boleh ditutup dulu bukunya sebentar. Tadi kalau ibu guru tanya apa? Nggak mau bertanya, berarti bertanya enggak? Sudah paham ya? Oke. Sekarang ibu guru mau tanya, yang bisa boleh angkat tangan ya? Ibu guru mau bertanya dulu, bedanya satwa liar atau hewan liar dengan hewan ternak itu apa? Hewan ternak apa? Pernah bilang kalau hewan ternak gak ada yang buas, kalau satwa liar ada yang buas, ada lagi? Ada lagi? Tadi definisi dari satwa harapan apa? Ayo, apa tadi? Definisi awas ya kalau yang bermain ya. Cerita terus. Apa? Satwa harapan tadi definisinya apa? Definisi dari satwa harapan sebagai binatang yang dapat dipelihara atau diternak. Contohnya apa? Tadi ibu guru sudah menjelaskan panjang lebar, masih sudah lupa. Contohnya apa tadi? Satwa harapan yang dibudidayakan? Cacing. Apa lagi? Lebah madu, jangkrik, dan nama latin dari lebah madu apa? Hah? Apis? Serana. Kalau cacing apa, Andre? Cacing apa, Andre?
Kalau sekali lagi, kalau lebah apa tadi? Apis. Yakin. Ya. Kalau jangkrik. Nah, untuk bahan budidaya satwa harapan tadi apa aja bahannya? Ada air, bibit ya. Yang pertama kita harus butuh bibit dulu. Kalau nggak ada bibit gimana kita mau budidaya? Kalau alatnya apa aja? Satu-satu apa? Lagi. Nanti Nurul sama Jabrian Ibu Guru jelaskan dari apa ya. Sprayer bukan expired. Jadi ulang. Abri, alatnya apa aja Abri? Alat untuk budidaya. Hah? Bibit, pakan, kesempatan air dan garam. Bahan. Alatnya apa? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Hah? Sudah jelas yang Ibu Guru jelaskan? Paham nggak? Paham nggak yang Ibu Guru jelaskan tadi? Nah, jadi tadi kita udah membahas mengenai satwa harapan, budidaya satwa harapan, bedanya ya, bedanya hewan ternak sama satwa harapan tadi apa? Kira-kira paham nggak dengan apa yang Ibu Guru sampaikan? Paham nggak? Tahu nggak paham? Paham nggak? Paham nggak? 81 paham nggak? Atau emang udah lapar? Paham aja Bu, nanti saya mau istirahat, saya udah lapar. Ya, untuk menambah pemahaman kalian, jadi Ibu Guru minta sebentar pulang ke rumah karena di sini nggak ada satwa ya, jarang kalau mau lihat lebah juga apa jarang ya. Jadi Ibu Guru mau pengen lihat kalian hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah ya. Nah, hewan yang ada di sekitar rumah yang diternakan. Ibu Guru minta hewannya apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Ya, catat tugasnya ya. Mau lihat ya? Enggak usah catat aja. Ibu Guru udah tahu hewan ini. Cicak bisa diternak, Yani. Nah, terserah kalian mau tulis hewan apa, nanti Ibu Guru yang nilai. Ya, nanti Ibu Guru yang nilai. Jadi kalian tulis di situ hewan apa yang ada di lingkungan rumah kalian. Ya, kemudian ternak. Kalau mau satwa nanti saya hitung. Nah, kemudian tulis di situ ciri-ciri dari binatang itu seperti apa. Ya, oke? Paham ya? Paham nggak? Tugasnya suruh bikin apa? Ibu Guru tanya. Suruh buat tulis hewan ternak di sekitar rumah. Apa yang tulis ciri-cirinya? Ya, misalnya kalau mungkin kamu tulis badak, terus kamu di situ gambarnya kayak apa namanya, kasih tunjuk itu sapi. Punya belalai, emang di sini ada aja. Punya belalai, telinganya lebar, tulis sapi. Kita tidak tahu ya. Oke, ya. Nggak usah. Bikin malu aja. Hah? Apanya? Sengaja, ya.